masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depan ditentukan oleh pilihanku hari ini. Apa yang telah terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depanku ditentukan oleh pilihanku hari ini. Ku tak ingin menyesal di kemudian hari. Hai guys, shalom. Apa kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita balik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita salam happy teams dulu ya. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujiannya. Allah sanggup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Allah
ya Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami akan naikkan kumilik-Mu.
Hai, shalom adik-adik, anak-anak happy teens. Terimalah salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Ya, adik-adik. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Donald ajak kita tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kembali kami beribadah walaupun secara online. Kami mohon Roh Kudus, tolong kami. Ingatkan kami supaya kami menghormati ibadah ini, melaksanakan ibadah ini dengan tertib, dengan baik. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau memahami, mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami menjadi remaja muda yang beriman. Kami bisa menjadi anak remaja muda yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita bahas firman Tuhan, Kak Donald kasih informasi pengumuman ya. Minggu depan kita sudah mulai ibadah secara onsite. Kita akan ibadah di gereja adik-adik. Jam berapa? Jam 11 adik-adik ya. Tolong adik-adik perhatikan waktu ini dan mari siapkan diri ya supaya kita bisa beribadah secara onsite. Yang melayani, yang bertugas sudah dijadwal, tolong diperhatikan ya supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Oke adik-adik ya. Baik, itu yang Kak Donald ingin sampaikan. Dan adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini Kak Donald ajak adik-adik membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Ya, satu ayat saja. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Apa isi firman Tuhan di sini adik-adik? Coba boleh baca dulu adik-adik ya. Kak Donald kasih waktu untuk adik-adik bisa membaca satu ayat ini. Ya. Oke. Baik, adik-adik sambil membaca bisa sambil mendengarkan Kak Donald juga ya. Hari ini Kak Donald ingin mengajarkan adik-adik sebuah firman Tuhan. Kita temanya masih sama ya adik-adik. Kita menjadi anak-anak remaja yang bebas dari ketersesatan. Ya, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat, Kak Donald memberikan pengajaran firman Tuhan ya tentang bagaimana supaya kita jangan sesat dalam pergaulan. Oke, ada 3 hal yang adik-adik perlu waspadai. Yaitu apa adik-adik masih ingat? Di dalam surat Yudas pasal yang pertama, masih ingat adik-adik? Ada 3 tokoh yang harus kita hindari. Jangan sampai watak ini ada dalam diri kita atau teman-teman kita. Yang pertama, apa adik-adik? Jangan kita punya watak Kain adik-adik ya. Jangan kita juga punya watak apa? Jangan kita punya watak Yang kedua, Bileam. Ya, yang ketiga kita jangan punya watak apa? Korah adik-adik ya. Kak Donald sudah jelaskan apa maksudnya Kain, Bileam dan Korah. Kali ini adik-adik kita belajar kembali supaya kita jangan mengalami ketersesatan. Kita belajar dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ini adik-adik. Nah, ini bicara ketika Rasul Paulus dan Silas sedang pergi pelayanan penginjilan. Mereka sedang memberitakan Injil ya ke berbagai tempat. Lalu tibalah mereka di satu tempat ya, namanya Berea. Ya, namanya Berea adik-adik. Oke, ini wilayah Yunani ya, ini wilayah Yunani adik-adik. Tetapi di Berea ini ada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea adik-adik. Nah, waktu Paulus masuk ke rumah ibadah, memberitakan firman, mereka mengajar firman, orang-orang yang mendengar, waktu Paulus berkhotbah, waktu Paulus mengajar firman bersama dengan Silas, Alkitab mencatat apa adik-adik? Yang barusan adik-adik baca. Paulus bilang begini ya, bahwa hati orang-orang Berea, orang-orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah, jadi selama Paulus pelayanan nih dari kota ke kota, Paulus perhatikan di kota Berea ini beda banget. Ya, respon jemaatnya, respon manusianya beda dibandingkan kota yang lain. Khususnya Paulus membandingkan antara Berea dengan Tesalonika adik-adik. Kalau adik-adik membaca di pasal 17 ini dari ayat 1 adik-adik, maka adik-adik akan tahu kenapa kok di Tesalonika beda sama di Berea. Nah, adik-adik tahu nggak bedanya apa?
kalau di Tesalonika ini orang-orang Yahudinya itu tidak mau menerima firman. Mereka menolak firman. Bukan cuma nolak firman loh adik-adik. Mereka bukan cuma tidak mau dengarkan firman, tapi mereka justru ingin apa? Ingin mencelakakan, ingin membuat niat jahat. Mereka justru ingin berbuat jahat kepada Paulus dan Silas. Ya, caranya bagaimana mereka berbuat jahatnya? Ya, mereka berkompromi dengan orang-orang preman-preman penjahat. Untuk apa? Untuk mau ya melakukan tindakan menganiaya, ya, mencelakai Rasul Paulus dan Silas. Mereka ingin melukai mereka. Mereka ingin ya menghambat pemberitaan Injil mereka. Dan mereka ingin adik-adik supaya Rasul Paulus dan Silas ini kalau bisa mereka dikepung sama warga, didemo sama warga, dan mereka bisa dipukulin, dikeroyok, diusir. Pokoknya mereka menginginkan Silas dan Paulus kalau bisa ya mereka jangan ada di kota ini. Paulus sempat singgah di salah satu rumah namanya Yason, ya, menerima Paulus dan Silas. Yason itu menerima Paulus dan Silas. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi di Tesalonika, mereka iri kepada Paulus dan Silas, mereka benci kepada Paulus dan Silas, dan mereka malah justru apa? Mau merusak rumahnya Yason. Mereka ingin menangkap Yason, mereka ingin pukuli Yason. Tapi untungnya, ya, saat itu tidak terjadi masalah yang besar. Yason masih bisa diselamatkan karena ada jaminan, ya, dan Yason juga meyakinkan warga, meyakinkan orang-orang pada saat itu, sehingga akhirnya selamatlah mereka. Nah, itulah orang Tesalonika. Mereka nggak meresponi firman dengan baik, adik-adik. Ya, coba Kak Donald tanya, jangan-jangan kita punya watak seperti orang Tesalonika? Apa itu? Kita ini nggak suka dengar firman. Mungkin adik-adik ibadah, mungkin adik-adik dengerin firman, tapi please coba pada saat adik-adik ya, apalagi secara online, selama ini kita Zoom, ayo jujur dengan hati adik-adik, jujur di hadapan Tuhan. Tuh adik-adik mendengar berita firman disampaikan oleh siapapun, bagaimana respon adik-adik? Ya, kakak mengerti adik-adik, kadang-kadang kita bisa bosen, kita bisa ya waktunya lama, mungkin khotbahnya buat kita nggak menarik, ya. Tetapi Kak Donald mau beritahu nih, kita waktu belajar firman bukan cuman kita ini maunya dilayani, kita mau dapat pengkhotbah yang keren, yang bagus, pengkhotbah yang bikin ketawa-ketawa, pengkhotbah yang pakai teknologi canggih misalnya gitu. Kita maunya dapat yang enak, yang bagus. Tetapi persoalannya kalau responnya adik-adik seperti orang Tesalonika, sekalipun pendetanya dari luar negeri, sekalipun khotbahnya yang bagus, tetap aja adik-adik kalau ibadah online, kalau ibadah Zoom ya gitu-gitu aja. Ya, adik-adik bisa beraktivitas yang lain, bisa sambil main game, bisa sambil ngobrol, bisa ngelihatnya dua layar. Jadi nggak fokus, nggak mengerti firman. Ini bahaya adik-adik. Ketersesatan itu dimulai dari sini. Ketika adik-adik tidak lagi menghormati dan menghargai firman Tuhan. Adik-adik mulai berasa seperti udah bosan atau udah kebiasaan. Oke lah, kalau hari Minggu udah dengar khotbah, udah kita dengerin. Tapi cuma mendengar saja. Cuma mendengar tapi tidak mendengarkan. Yang lebih repotnya adalah firman Tuhannya bertahan berapa lama? Berapa lama kita rekam? Berapa lama kita ingat? Berapa lama menyentuh hati? Berapa lama membawa perubahan dalam hidup adik-adik? Sehingga kelakuan-kelakuan buruk adik-adik, sifat-sifat yang jelek itu, lewat kuasa firman Tuhan dibersihkan. Adik-adik didorong untuk semakin hidup lebih benar. Coba cek adik-adik. Kita bicara penyesatan nih, jangan ngomongin yang ajaran-ajaran palsu dulu. Jangan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Yang mana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nanti itu Kak Donald akan bahas. Tetapi Kak Donald mau mulai dari dalam kita dulu nih adik-adik. Ini bibit, ini pintu masuk. Supaya jangan sampai adik-adik dengan Kak Donald masuk di dalam ketersesatan. Kita mesti bebas adik-adik. Orang-orang Tesalonika ini memang sudah dari awal dia udah mengcounter mereka dari awal mereka sudah tidak mau menerima.
Ya, adik-adik, hati-hati nih adik-adik ya. Kenapa? Karena mereka menganggap Rasul Paulus dan Silas tidak membawa keuntungan. Mereka tidak ingin Rasul Paulus dan Silas yang berkhotbah memberitakan firman. Kenapa? Karena berita firmannya tidak cocok sama maunya dia, nggak sesuai dengan keinginan dia. Apalagi Rasul Paulus dan Silas ini ya membahas tentang Yesus Kristus sang juru selamat. Mereka orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka sendiri menolak Yesus. Mereka nggak percaya kepada Yesus. Jadi mereka nggak suka. Jangan khotbahin itu. Jangan mengajarkan tentang hal itu. Ajaran yang lain boleh. Yang tentang Yesus jangan. Nah, itulah Tesalonika adik-adik. Ya, coba cek adik-adik. Apakah selama ini kita dengar berita firman Tuhan? Kalau yang ini cocok sama saya dengerin. Kalau yang nggak cocok, yang nyinggung saya, yang membuat saya jadi terganggu, udahlah masa bodoh, saya nggak mau dengerin. Apakah begitu? Hati-hati adik-adik. Ini yang pertama. Kenapa orang Tesalonika, Rasul Paulus bilang, tidak baik hati. Yang terakhir kita lihat orang Berea adik-adik. Orang Berea ini di Alkitab bilang dia baik hatinya. Kenapa baik hatinya? Nah, lihat ya adik-adik. Mereka bukan cuma mau menerima firman, mereka bukan cuma mau dilayani firman, mereka tidak lihat siapa pengkhotbahnya. Justru mereka belajar untuk mau mencari tahu, mereka menyelidiki firman, mereka bahas firman, mereka mau tahu kebenaran firman. Jadi khotbah 2 kali. Dengar firman 2 kali. 1 kali dengar dari orang, yang kedua dia kembali belajar lagi firman yang disampaikan orang itu, dia pelajari lagi. Lalu kalau ada yang nggak ngerti, dia tanya, dia selidiki adik-adik, namanya diselidiki. Ini bukan cuma mendengar doang loh adik-adik, tapi sudah sampai level apa? Menyelidiki firman. Ya, itu sama seperti firman Tuhan yang lain yang mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Alkitab bilang merenungkan, bukan cuma baca dan mendengarkan, tapi merenungkan. Sekarang adik-adik mendapatkan satu lagi yang perlu kita lakukan. Ya, yaitu apa? Menyelidiki. Namanya menyelidiki adik-adik, itu butuh waktu. Gak mungkin sebentar. Ya, khotbah mungkin bisa 25 menit, 30 menit. Bersamamu menuju bahagia di bumi dan di surga. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Ya udahlah, lewat aja. Tapi tidak nih, orang-orang di Berea selidiki. Adik-adik nih, ini kan zaman now, adik-adik nih kalau mau pergi ke lokasi, misalnya papi mami ajak, yuk kita pergi jalan-jalan nih, kita ke Bandung atau kita ke luar negeri gitu ya. Adik-adik pasti browsing duluan kan, adik-adik ngecek nih, misalnya kalau diajak ke Jepang atau diajak ke Australia atau diajak ke Singapura misalnya, atau ke Bandung atau ke Papua, ya adik-adik pasti akan searching, selidiki dulu. Ya, hotel apa di sana, lokasinya, tempat wisatanya apa saja, menu-menu makanan enak-enak di sana apa saja. Oh ya, di sana adik-adik mulai selidiki. Di sana ada toko-toko souvenir apa saja. Adik-adik pasti ngecek duluan kan? Bener nggak? Iya kan? Ya seperti itu adik-adik. Tetapi kenapa waktu kita bahas firman, kita nggak punya semangat yang sama? Kita juga coba browsing, kita cek, kita cari tahu ini apa artinya, ini sumbernya apa, ini benar atau tidak adik-adik. Ayo adik-adik, mari kita belajar seperti orang Berea. Mereka orang yang baik hatinya. Nah ini adik-adik, orang yang baik. Ingat ya adik-adik, Kak Donald pernah memberikan satu hal kepada adik-adik supaya kita mengerti tentang definisi orang baik. Yang pertama adik-adik lihat, orang yang baik adalah kalau dia buat salah, dia berani mengaku salah dan dia berani memperbaikinya. Tapi orang yang tidak baik adalah kalau tahu dia salah, dia tidak mau ngaku salah, dia salahin orang lain, dia tidak mau memperbaikinya, dia sembunyikan kesalahannya. Ya, itu orang yang tidak baik, bahkan menyalahkan orang lain. Kali ini kita belajar tentang orang baik adalah ketika dia menyelidiki firman Tuhan.
dia sendiri mau menerima firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu orang baik. Oleh karenanya adik-adik, mari isi hari-hari adik-adik, jangan sampai adik-adik tidak menyelidiki firman. Minimal mulai baca firman, mulai dari baca firman, merenungkan firman, mulai membaca, merenungkan firman, menyelidiki firman. Sampai nanti yang terakhir adik-adik adalah menjadi pemberita firman. Seperti Rasul Paulus dan Silas, dia punya semangat untuk menginjil dan memberitakan berita firman Tuhan. Itu baru TOP banget tuh adik-adik ya. Oke, sampai sini jelas adik-adik ya. Mari kita belajar supaya kita bebas dari ketersesatan. Kalau adik-adik menemukan firman yang tepat, yang benar, adik-adik meresponi firman, menyelidikinya dengan baik, sehingga itu mencegah kita dari awal, sehingga kita tidak melenceng, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau kita tidak punya hati yang baik, kita tidak selidiki firman, pelan-pelan adik-adik akan menyimpang loh. Awalnya tuh gak terasa ya adik-adik mulai belok. Tapi lama-lama tuh kalau dibiarin, lama-lama beloknya makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Wah, itu bahaya tuh adik-adik. Oke? Sampai sini dulu adik-adik cerita firman Tuhannya. Tuhan memberkati, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Khususnya kami belajar supaya kami bebas dari ketersesatan. Kami mau belajar dari jemaat Berea Tuhan, bagaimana meresponi firman Tuhan sehingga mereka disebut jemaat yang baik hatinya. Kami tidak mau seperti jemaat Tesalonika ya Tuhan, yang justru punya niat yang jahat hatinya. Roh Kudus, terangilah hati kami, buatlah kami mengerti dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan akhirnya adik-adik sekarang angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Hai anak-anak Happy Teens, sekarang terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati kalian semua supaya kalian sehat badannya, dan dengan kesehatan itu adik-adik jaga baik-baik agar bisa menikmati rezeki berkat-berkat Tuhan, dapat menggapai apa yang menjadi janji Tuhan dan impian kalian. Diberkatilah adik-adik supaya jiwamu kuat dalam menghadapi masalah pergumulan. Adik-adik tidak menyerah, adik-adik tidak cengeng, tapi adik-adik kuat dan tangguh. Adik-adik punya pikiran yang jernih, punya penguasaan diri, emosi yang baik, bisa menjaga hati, dan punya perilaku sikap yang baik, supaya adik-adik pun bisa melihat kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Diberkatilah rohnya adik-adik, sehingga adik-adik punya roh yang menyala-nyala, semakin lekat dengan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin melayani Tuhan dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, nama Tuhan Yesus, nama Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye. My choice is my destiny in Jesus Christ.